Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1, Perkembangan Bahasa Indonesia. Memahami sejarah bahasa Indonesia tidak jauh dari belajar kerajaan yang dulu ada di Indonesia. Bahasa Indonesia berkembang dari Melayu. Sejak dulu, bahasa Melayu sudah dipakai sebagai bahasa perantara, atau kita sebut sebagai lingua franca. Bahasa Melayu ini tidak hanya digunakan di Indonesia saja, tapi hampir seluruh Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu, seperti Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Berdasarkan petunjuk seperti di prasasti, kita dapat temukan bahwa pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu ini berfungsi sebagai berikut, yaitu sebagai bahasa kebudayaan. Maksudnya, bahasa buku-buku yang berisi seperti aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perhubungan, yaitu antar suku di Indonesia. Selanjutnya juga digunakan sebagai bahasa perdagangan. Nah, terutama di sepanjang pantai, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia. Yang terakhir, pasti sebagai bahasa resmi kerajaan. Bahasa Indonesia terus berkembang dan tumbuh. Hingga pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda kita mengikrarkan Sumpah Pemuda. Mari kita simak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dilihat dari kedudukan dan fungsi dibagi menjadi dua, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah lambang kebanggaan nasional, mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Dalam pelaksanaan fungsi ini, bahasa Indonesia harus memiliki identitasnya tersendiri, yang membedakan dengan bahasa lainnya. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Hal ini dikarenakan karena terdapat beberapa banyak suku bangsa dan budaya, bahkan bahasanya yang berbeda. Yang terakhir adalah bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Diperlukan sebuah bahasa yang dapat dipakai oleh suku-suku bangsa yang berbeda sehingga mereka dapat berhubungan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga memiliki fungsi. Yang pertama adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan. Nah, ini bahasa Indonesia dipakai pada semua upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik yang dilakukan secara lisan maupun tidak lisan. Fungsi kedua adalah bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam dunia pendidikan. Di sebuah negara, kita memerlukan sebuah bahasa yang seragam sehingga keberlangsungan pendidikan tidak terganggu. Sedangkan fungsi yang selanjutnya adalah bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional
untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Ini bertujuan agar komunikasi tidak terhambat. Selanjutnya adalah alat pengembangan kebudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dimaksudkan agar keperluan dalam pengembangan tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Berikut adalah skema perkembangan bahasa Indonesia. Awal mulanya ditemukan di beberapa prasasti, selanjutnya diresmikan pada Sumpah Pemuda, kemudian juga pada 18 Agustus 45 bahasa Indonesia juga masuk dalam sebuah Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 36. 16 Agustus 72 pun juga diresmikan sebagai penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian bahasa Indonesia kedudukannya juga dibagi menjadi dua, yaitu bahasa yang digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sekian dari materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.